Guys, dikarenakan Kang Semir tidak bisa hadir pemanggilan di hari Senin, tadi sudah di make sure sama si Kodok Zuma Buntelan Kentut Rasman bahwa dia akan hadir di hari Kamis. Jadinya preskon yang akan diadakan untuk Laura berbicara diundur, guys. Karena preskon itu adalah penentuan. Jadi diundur ya. Jangan bilang nanti aneh-aneh lagi netizen. Kan udah denger tuh si Rasman Kodok Zuma. Cakepan Kodok Zuma, Kodok Buntel. Menunda pemanggilan untuk Kang Semir di hari Senin. Udah, cuma pengen kasih tahu itu aja. Ciao Bella. Fit, lu bilang gua takut kan? Nih, gua laporin lu ya. Sabar ya, Fit. Yuhu, mari. Kau. Hai, buat laskar yang tegak-tegak ya. Selamat, Anda tinggal menunggu giliran karena kita ini manusia di dunia nyata, bukan di dunia maya. Ya, sabar ya, sabar. Oke. Bye. Fitri Sauteru. Nih gue sebut nama lo ya. Gue tunggu laporannya. Gue datang ke Jakarta ya. Tapi ingat, lo mesti hadapin gue cetal ya. Gue datang ke Jakarta. Nah, udah ya. Rekam, taruh di YouTube. Kan baru disikat sekali si ODGJ itu berbulan-bulan ya aku diemin. Baru disikat sekali dia udah kayak apa namanya? Bukan kesurupan lagi. Udahlah terserah apa namanya. Kau pikir aku takut bapak kau telepon aku? Kagak ada takut-takutnya ya. Ini negara hukum, bukan negara milik orang-orang sok jagoan di republik ini. Baru sekali loh kau kusikat. Stres ya. Pokoknya netizen, follower dan pembela aku sikat aja nih si anak durhaka ya. Aku approve. Kalau tersinggung berarti benar kau ODGJ. Ngefans banget kau sama aku sampai nyari mantan aku. Aku mau punya anak dari lain-lain bapak. Aku nggak pernah nyusahin keluarga aku ya. Nggak ada urusan sama kau. Anakku lahir dari pernikahan ya, dan aku tidak pernah mengganggu rumah tangga orang ya. Anak kau aja 4 beda-beda bapak. Aku nggak peduli. Rahim kau. Rahim kau. Udahlah, terakhir ini ya. Nyikat si ODGJ udah terlalu gila bahasanya, udah terlalu gila. Ya. Udah sana pakai popok lagi. Jadi ya netizen, kalau kita bermain sosmed itu harus siap dengan segala resiko. Jadi memang seperti saya selalu bilang, kalau kita bermain sosmed itu pro dan kontra itu pasti akan ada orang yang menghujat, ada yang membela. Akan timbul dua kelompok pembela dan kelompok pembenci. Kalau aku mau dibully, mau diapa sama kelompok pembenci pun aku sudah nggak masalah gitu loh ya. Jadi kalau ada orang lain yang menghujat aku, membuli aku, lalu ada kelompok pembela aku menghujat dan membuli kalian, keluarga kalian dibawa-bawa, ya enjoy gitu loh. Sama seperti aku pun anak aku disikat-sikat, suami aku semua dihina-hina, santai gitu. Nggak usah ada orang yang marah-marah ke aku seolah-olah suruh menjaga mulutku, tapi nggak bisa menjaga mulut keluarganya. Gimana itu? Jadi bukan hanya kalian aja ya yang punya keluarga atau pembenci aku tuh yang ujug-ujug dari negara mana nggak tahu, antah berantah nyikat aku berbulan-bulan gitu. Aku berulah dalil sekali ngadu sama bapak. Buat apa gitu loh? Aku pun nggak takut ya. Hidup aku pun berarti buat suami aku, buat keluargaku, buat anakku. Hidup aku pun berarti gitu. Bukan hidup kau saja yang berarti gitu. Harus dipahami. Sayang, jangan sok jago lah ya, jangan sok jago. Kalau mau dicubit, kalau mau nyubit harus mau dicubit gitu.
sama seperti aku berseteru sama si biadab ya, dia sikat-sikat aku di sosmed, aku juga bisa bales gitu. Pokoknya 2025 rules aku itu hargai yang menghargai, cari yang mencari, abaikan yang mengabaikan, sikat yang nyikat. Baru sekali loh ini yang itu ya mami, yang itu. Jadi kita itu selalu sesuatu, seseorang, somebody buat keluarga, entah itu profesinya tukang beca, pemungut sampah, sekalipun pengemis, kita itu selalu menjadi sesuatu ya, buat sesuatu sangat berharga buat keluarga. Jadi jangan dipikir kalian itu bisa semena-mena terhadap hidup orang lain gitu. Begitu juga bisa semena-mena terhadap diri saya. Kalau selama ini saya diam, saya udah nggak mau diam lagi gitu. Karena apa? Saya somebody buat keluarga saya gitu ya. Bukan kau saja yang, aku memang udah nggak punya bapak ya. Tetapi aku juga bangga dengan bapakku. Tapi bapakku tidak mengajariku untuk kurang ajar sama orang lain. Lagian alasan aku itu nggak terganggu atau nggak marah dengan ulah-ulah biadab haters di dunia maya ya, kelompoknya si pemuja manusia biadab itu, karena nggak ada yang bener satupun yang dikeluar-keluarin itu. Kalau perkara muka aku diedit, dibikin monyet lah, dibikin apalah, difitnah ABC, aku nggak akan gubris gitu, karena orang yang tahu aku tahu siapa aku gitu. Aku tidak pernah punya masa lalu yang kira-kira, aku tegaskan lagi lah, yang kira-kira untuk aku sembunyikan atau ada orang lain yang tahu malu. Hidup aku biasa-biasa aja dari dulu, anti narkocoy, anti pergaulan bebas. Kalau masalah gagal dalam rumah tangga itu biasa ya, itu bukan aib ya. Jadi kalau kalian mau mencoba mengganggu aku dengan fitnah dan berita, nggak aku pedulikan, paham gitu netizen. Lalu kalau aku misalnya, kenapa sih aku nggak mau nyikat si sampah waria dari Amerika itu? Terlalu nista buat aku ladenin. Tapi secara warga negara Indonesia, dan dia sudah membawa-bawa orang lain, aparatur negara dihina-hina, aku sudah membuat laporan dan semoga ini menjadi perhatian aparatur negara ya. Bagaimana, aku bertanya ya, bagaimana kepolisian Republik Indonesia menangani waria aja yang buat onar, yang menghina institusi di Republik ini lama gitu diprosesnya, atau aku nggak tahu bagaimana kelanjutan laporan aku di Polres Tangsel ini. Tapi ya sudah, aku sebagai warga negara Indonesia yang baik juga mengikuti aja alurnya bagaimana. Cuman ini catatan ya buat kepolisian Republik Indonesia, catatan banget nih. Lalu konon ada kabar ya, si Bences itu ada di kantor polisi untuk nggak tahu untuk apa. Menggelikan ya. Ini aparat harus tahu ya, negara kalah sama Bences gitu. Kali ini dia bisa memporak-porandakan, mempermalukan aparatur negara seperti yang sudah dia up di sosmednya itu. Kalian pasti tahu siapa kan yang aku maksud. Sudah, berarti segitulah. Kalau kemarin polisi takut Nikita, sekarang aku mau bikin hashtag polisi takut Bences. Hari ini aku lagi mau candlelight dinner seru-seruan, dinner romantis sama tada! Akhirnya Papa Gula, I see you in Bali. Tuh, dia hanya tersenyum, memberikan aura-aura positif kebahagiaan.